السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, segala puji dan syukur getanya puwa kesira po de Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah sampai saatnya Allah masih beri rahmat dan bimbingan hidayahnya kepada kita semua. Selawat dan salam pada Nabi dan Rasulnya yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menghabiskan segala kemampuannya untuk menjalankan tugas mulia, untuk menyelamatkan umat manusia dari berbagai kehancuran kepada kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan penuh kasih sayang. Karena memang beliau diutus oleh Allah sebagai penebar kasih sayang kepada seluruh alam semesta ini, rahmatan lil alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tugas pokok yang diemban oleh umat setelah hadir di muka bumi ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang agung yang telah menciptakan umat manusia ini. Ibadah ini pula yang menjadi pembeda antara para hamba Allah yang taat kepada Allah dan manusia-manusia yang kafir dan ingkar kepadanya. Sungguh pun demikian, tidak sedikit dari umat manusia ini yang tidak menjalankan fungsinya sebagai makhluk Allah yang sesungguhnya, yaitu beribadah kepadanya. Oleh karena itu, izinkanlah khatib pada kesempatan yang mulia ini untuk menyampaikan khutbah dengan judul Sebab-sebab Malas Beribadah. Dengan harapan hadirin yang berbahagia, dalam pembahasan yang singkat ini dapat kita mengetahui apa saja yang menjadi penyebab datangnya rasa malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta apa yang dapat kita lakukan dalam rangka menumbuhkan semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimakumullah, ada banyak hal yang dapat menjadi penyebab kenapa seseorang itu datang rasa malas, tidak bersemangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Mungkin bisa kita perhatikan di antaranya yang pertama, yang kepon adalah kebodohan. Yang geken dengan kebodohan di sini adalah ketidakketahuan seorang dengan hal-hal berkaitan dengan ibadah. Misalnya, dia tidak mengetahui untuk apa dia diciptakan dan tidak mengerti hikmah dan faedah yang terkandung dalam penciptaannya oleh Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun."
Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku, kata Allah. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Zariyat ayat 56. Nah, kemudian dia tidak mengetahui makna dan keutamaan dari sebuah ibadah yang Allah perintahkan kepadanya. Padahal yang dimaksud dengan ibadah itu adalah nama yang meliputi bagi semua yang cinta dan ridha oleh Allah, baik itu perkataan maupun perbuatan, baik lahir maupun batin. Itulah yang disebut dengan ibadah. Kemudian yang kedua, penyebab orang malas melaksanakan ibadah, yaitu karena kemaksiatan. Hadirin bahagia, faktor kedua yang menyebabkan seorang itu malas dan tidak bersemangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah adalah kemaksiatan. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin apabila berbuat dosa, maka terdapatlah bintik hitam di hatinya. Apabila dia bertobat, meninggalkan dosa itu serta meminta ampun kepada Allah, maka hatinya kembali berdaya atau kembali bercahaya. Jika dia kembali berbuat dosa, maka dosanya bertambah. Itulah ranah yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya hati mereka itu telah tertutup disebabkan oleh apa yang telah mereka kerjakan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, hadirin berbahagia, pernah seorang bertanya kepada Hasan Al-Basri, wahai Abu Sa'id, aku tidur dalam keadaan sehat dan sudah mempersiapkan air untuk berwudu, tetapi kenapa saya tidak bisa bangun malam? Lalu Hasan Al-Basri menjawab, dosamu yang telah terbelenggu. Beliau melanjutkan, sesungguhnya seorang hamba Allah apabila dia berbuat dosa, maka haram atau terhalanglah dia untuk melaksanakan solat dalam solat malam dan puasa pada siang harinya. Nah, yang ketiga yang berbahagia, tidak ingat mati. Seorang alim, Ad-Daqqa rahimakumullah, pernah berkata, barang siapa yang lupa akan kematiannya, maka disegerakan dengan 3 perkara: lambat bertobat, tidak ridha dengan apa yang diperolehnya, dan bermalas-malas dalam ibadah. Nah, kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, jika demikian keadaannya, lantas apa yang dapat dilakukan oleh seorang manakala berada pada posisi yang begitu sulit dalam hidupnya, yaitu malas dan tidak bersemangat untuk melaksanakan berbagai aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, sekurang-kurangnya ada 4 hal yang dapat kita lakukan oleh seorang hamba Allah. Yang pertama adalah banyak istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada Ali bin Abi Thalib, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Apa nasihat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setiap penyakit itu ada obatnya, dan obat-obatnya dosa adalah istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik disebutkan yang maknanya, maukah aku tunjukkan kepada kalian atas sebuah penyakit beserta obatnya? Ingatlah, sesungguhnya penyakit kalian itu adalah dosa, sedangkan obatnya adalah istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin berbahagia, sementara dalam riwayat yang bersumber dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka berdua, disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedua, berbahagia mengingatnya banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengingat nikmat Allah ini akan mendatangkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang telah memberikan nikmat itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Kemudian yang ketiga, dia berbahagia banyak mengingat mati. Banyak mengingat kematian. Jika tidak ingat akan kematian itu, akan menjadi seorang malas dan tidak bersemangat dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak ingat mati adalah menjadikan seorang itu lebih rajin dan sesungguhnya dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ad-Daqa, ya, barang siapa yang banyak ingat kematian akan dimuliakan dengan 3 perkara: segera bertobat, hati yang qanaah, dan sungguh rajin beribadah. Dan barang siapa yang lupa akan kematiannya, maka disegerakan dengan 3 perkara: lambat bertaubat, tidak rida dengan apa yang diperolehkannya, dan bermalas-malas dalam ibadah. Hadirin bahagia, yang terakhir, yang keempat adalah banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha lain yang dapat dilakukan oleh seorang hamba Allah agar diberikan semangat dan kemudahan dalam beribadah kepada Allah adalah banyak-banyaklah berdoa. Mu'ad bin Jabal, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, Mu'ad bin Jabal bercerita, ya, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tangan Mu'ad seraya bersabda, wahai Mu'ad, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu. Sesungguhnya aku mencintaimu. Aku berwasiat kepadamu, janganlah engkau tinggalkan untuk berdoa setiap akhir solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan membagus ibadah kepadamu. Itu terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Selain dosa, maka doa berikut ini adalah bagian dari ikhtiar
agar dimudahkan kita dalam menjalankan ibadah, terhindar dari berbagai sifat buruk dan tercela seperti pemalas dan tidak bersemangat. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, rasa malas, rasa takut, kejelekan di waktu tua, dan sifat kikir. Dan aku juga berlindung kepadamu dari siksa kubur dan bencana kehidupan dan kematian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dari Anas bin Malik. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib sendiri dan kepada hadirin rahimakumullah yang berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kepada seluruh umat manusia yang memahami dan mendengarkan suara kami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.